Penangkapan Dewi Astuti ternyata hanya membongkar permukaan. Fakta paling mengejutkan terungkap. Seluruh penyelundupan sabu bernilai 5 triliun dikendalikan langsung oleh seorang jenderal polisi aktif berinisial T, dan Dewi hanyalah pion dalam rencananya. Kini satu pertanyaan menghantui semua aparat. Sampai kapan kebenaran bisa bertahan ketika sang dalang justru ada di balik seragam kepolisian? Namun sebelum itu, saya mohon untuk kalian subscribe channel ini dan mari berdiskusi di kolom komentar terkait kasus ini. Dan saya doakan agar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Aku adalah Kompol Hendra, penyidik Satuan Reserse Narkoba yang masih percaya bahwa hukum tidak untuk dijual. Aku masih ingat betul momen ketika Dewi Astuti digiring masuk ke ruang interogasi BNN setelah proses ekstradisinya dari Kamboja. Semua kamera media menyorotnya. Semua orang menyebut operasi ini sebagai kemenangan besar negara. Tapi aku tidak sedang merayakan. Ada sesuatu yang salah sejak awal. Sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun, kecuali aku. Begitu pintu ruang interogasi tertutup, Dewi duduk dengan tenang. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan. Seseorang yang baru saja tertangkap sebagai pengendali sabu senilai 5 triliun rupiah seharusnya tidak setenang ini. Senyum kecilnya justru menghantui pikiranku. "Aku sudah siap, Kompol Hendra," katanya sambil menatap tepat ke mataku. Aku tahu cepat atau lambat ini terjadi. Biasanya tersangka besar memohon pengampunan, menangis, atau menyangkal semua tuduhan. Dewi tidak. Ia seperti seseorang yang sudah membaca akhir buku sebelum halaman pertamanya dibuka. Itu membuatku gelisah. Aku membuka berkas ringkas, penyelundupan sabu 2 ton di perairan Karimun, jaringan Asia Tenggara sampai Amerika Latin, lebih dari 100 WNI yang direkrut, nilai mencapai 5 triliun rupiah. Semua orang menganggapnya dalang, pusat operasi, otak kejahatan. Tapi Dewi menggeleng ketika aku menyebutnya begitu. "Aku bukan dalangnya, Kompol. Aku hanya menjalankan tugas," ucapnya lirih namun tegas. "Kau pikir aku sanggup menggerakkan semua itu sendirian?" Napas dingin merayap di leherku. "Kalau bukan kamu, siapa?" Dewi tidak langsung menjawab. Ia hanya mencondongkan tubuh mendekat. Suaranya berubah nyaris seperti bisikan. "Kau tidak akan pernah berani menyentuhnya." Detik itu jantungku berdetak lebih cepat sebelum ia menambahkan kalimat berikutnya. "Dia orangmu sendiri, jauh lebih tinggi darimu. Seorang jenderal polisi." Aku membeku. Ada ribuan kasus narkoba yang pernah aku tangani, tetapi tidak sekalipun tersangka menyebut keterlibatan seorang jenderal. Bukan perwira polisi, bukan pejabat, tapi puncak tertinggi hierarki kekuasaan. Aku hanya pion, Kompol. Kalau aku bicara terlalu banyak, aku mati, dan kau ikut mati. Aku mencoba menggali lebih jauh, memaksa, menekan, tapi Dewi mengunci mulutnya. Ia hanya memberi satu petunjuk tambahan sebelum penjagaan datang mengambilnya. Inisialnya satu huruf, T. Sejak saat itu ruangan terasa seperti ruang eksekusi. Terdengar ketukan pintu, dan seorang penyidik senior masuk sambil membawa surat perintah. Aku dipotong, interogasi dihentikan sepihak, Dewi langsung dibawa pergi ke sel dengan alasan keamanan. Aku belum sempat menutup map ketika salah satu atasan menyentuh bahuku dan berbisik tanpa emosi. "Jangan diteruskan. Fokus pada penyidikan ringan. Jangan mengutak-ngatik yang bukan wilayahmu." Nada suaranya bukan arahan, tapi ancaman terselubung. Aku keluar ruangan dengan kepala penuh fakta yang tidak boleh diucapkan. Semua media masih menulis judul besar, "Ratu Narkoba Internasional berhasil ditangkap." Semua polisi lain saling menepuk punggung, seolah perang melawan narkoba sudah selesai. Tapi aku tahu kebenarannya
baru saja mulai. Dewi hanyalah pion, dan jauh di dalam institusi tempat aku bersumpah membela kebenaran, ada seorang jenderal polisi yang menjadi bandar narkoba terbesar negeri ini. Dan aku baru saja menyentuh wilayah yang seharusnya tidak disentuh siapapun. Sejak interogasi pertama, satu hal terus menggangguku. Dewi Astutik bukan sekedar tersangka biasa. Ia bukan penjahat lokal. Ia bukan bandar sembarangan. Ia adalah ancaman kelas internasional. Seseorang yang bisa mengguncang stabilitas keamanan satu negara hanya dengan membuka mulut. Namun semakin jelas bagiku, ia bukan dalang. Ia hanya alat. Alat dari seseorang yang lebih kuat, lebih licik, dan lebih tak tersentuh. Sore itu, aku kembali membuka berkas penyelidikan. Semua data menyatakan Dewi sebagai otak penyeludupan sabu senilai 5 triliun. Namun semakin aku menelusuri pola, semakin tidak masuk akal. Semua jaringan kartel global selalu punya raja. Tidak ada kartel sebesar ini yang dipimpin seorang perempuan dengan akses terbatas, tanpa perlindungan politik, tanpa kekuatan militer, tanpa backing intelijen. Aku membaca ulang transkrip percakapan ilegal antara anggota kartel Kamboja dan jaringan Karimun. Beberapa bagian sengaja disensor, tapi ada satu kalimat yang lolos dari penyensoran. Kirim laporan ke T, armada siap berangkat. T, huruf itu kembali membentur kepalaku. Inisial itu terlalu senyap untuk ditemukan, terlalu bersih untuk sengaja ditulis. Dan justru karena bersih, itu terasa berbahaya. Aku memutuskan mengkonfirmasi langsung ke Dewi. Aku meminta izin interogasi lanjutan, tapi penolakan datang lebih cepat dari pengajuan. Atasan melarang, fokus pada administrasi. Kasus sudah selesai. Semua alasan terdengar seperti dinding penghalang, bukan prosedur. Aku tidak menyerah. Aku menggunakan jam istirahat untuk memasuki ruang isolasi Dewi, diam-diam melalui pintu internal. 2 petugas jaga mencoba melarang, tapi aku mengacungkan surat perintah lama yang belum dicabut. Mereka akhirnya mundur. Dewi menatapku tajam begitu aku masuk, seakan sudah menduga aku akan kembali. "Kau datang lagi, Kompol," katanya dengan suara datar. "Artinya kau sudah menemukan inisial itu." "Aku butuh nama lengkapnya," jawabku cepat. Dewi tersenyum, tapi bukan senyum ramah. Itu senyum orang yang tahu. Ia memegang rahasia yang bisa membunuh semuanya. "Kau pikir aku bisa menyebutkannya? Aku bahkan bisa hilang dari sel ini tanpa sidik jari yang tersisa. Aku penyidik, tugasku menemukan kebenaran, kataku menahan emosi. Dan tugasku tetap hidup," balasnya tajam. Kemudian ia meraih segelas air yang diletakkan penjaga dan dengan suara rendah berkata, "Jangan pernah percaya bahwa negaranya ingin aku ditangkap. Jangan bangga dulu dengan operasi besar itu. Mereka hanya menangkap pion untuk menyelamatkan rajanya." Aku menelan ludah. "Kau hanya alat distribusi," kataku dengan nafas berat. "Siapa pengendalinya?" "Itu bukan bandar narkoba biasa, Kompol. Itu raja narkoba global yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Dia bergerak di berbagai negara. Semua aparat yang kamu banggakan melindunginya. Termasuk negaraku, termasuk negaramu, dan termasuk institusimu." Darahku mendidih, bukan karena takut, tapi karena aku tahu ia tidak sedang berbohong. Dewi bersandar ke kursi, suaranya berubah seperti ancaman. "Kalau aku buka semuanya, dunia akan terbakar, negara akan runtuh, polisi akan saling menembak, pemerintahan akan gemetar, jaringan judi, narkoba, perdagangan manusia, semuanya terikat pada satu orang, satu nama, satu pangkat,
Satu jenderal. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat. Jenderal siapa? Dewi tersenyum sangat tipis, seolah sedang menantangku untuk tetap hidup. Aku tidak akan mengatakannya. Kau harus mencarinya sendiri, tapi kau sudah tahu huruf depannya. Saat aku keluar dari ruangan itu, aku sadar sesuatu berubah. Dua petugas yang tadi diam, kini memegang radio dan berbicara dengan nada tergesa. Sesekali menatapku. Langkah kakiku terasa lebih berat. Udara koridor lebih dingin. Rasanya seperti seluruh institusi baru menyadari bahwa aku sekarang membawa jawaban yang seharusnya tidak kusadari. Dan hari itu, untuk pertama kalinya aku mengerti, kebenaran bukan hanya tidak diinginkan, tapi berbahaya untuk diketahui. Sejak pengakuan Dewi Astutik tentang Jenderal T, keadaan di kantor berubah drastis. Ruangan yang biasanya penuh canda, kini terasa seperti ruang operasi tanpa oksigen. Sunyi, tegang, memata-matai. Rekan yang dulu menyapaku hangat, kini hanya melirik sekilas lalu menunduk, seakan berbicara denganku adalah dosa yang bisa menghancurkan karir mereka. Semuanya terjadi setelah aku masuk ke ruang isolasi tanpa izin atasan. Pagi itu, aku berangkat lebih cepat, ingin mengecek ulang rekaman interogasi Dewi untuk memastikan apakah aku tidak salah dengar tentang inisial tersebut. Namun, saat aku membuka sistem database, rekaman itu lenyap. Label file masih ada, tetapi isinya kosong. Hilang begitu bersih, seperti tidak pernah direkam. Aku menatap layar komputer tanpa berkedip. Rekaman hilang bukan karena kesalahan teknis, tapi karena seseorang menghapusnya. Seseorang yang punya akses penuh, seseorang berkekuatan sangat tinggi. Aku segera menuju arsip fisik untuk memastikan salinan cadangan masih ada. Namun, petugas administrasi tiba-tiba menghalangi dengan sikap mencurigakan. Perintah atasan konflik, katanya gugup. Berkas kasus Dewi sudah ditarik ke pusat. Tidak mungkin secepat itu. Ini baru 2 hari sejak ekstradisi. Petugas itu menunduk, wajahnya pucat. Aku cuma menjalankan perintah. Suara kertas berdesir di belakangku, seperti gerakan orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tidak boleh terburu-buru, jadi aku mundur. Tapi pertanyaan itu memukil kepalaku seperti palu. Siapa yang ingin menghilangkan bukti? Saat aku meninggalkan ruangan arsip, aku menyadari 2 polisi berpakaian preman mengikuti langkahku dari kejauhan. Gerak mereka tidak agresif, hanya mengawasi. Seperti 2 bayangan tanpa suara. Aku menuju area tahanan untuk melihat Dewi, tetapi lagi-lagi aku dihadang. Tidak ada akses lagi untuk interogasi, ujar penjaga dengan nada datar. Atasan melarang. Aku penyidik utama kasus ini. Jawabku menahan emosi. Sekarang tidak lagi, ada restrukturisasi internal. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Semua ini bukan kebetulan. Seseorang sedang menutup mulut Dewi dan mulutku. Tiba-tiba, suara langkah sepatu berat terdengar dari arah koridor. Seorang penyidik senior mendekat dengan wajah tanpa ekspresi, membawa selembar kertas. Kompol Hendra, kau dipanggil ke lantai 4 untuk evaluasi. Lantai 4, semua orang tahu arti panggilan itu. Bukan evaluasi. Barang siapa masuk ruangan itu hanya punya 2 kemungkinan. Menerima tawaran kotor atau dikubur dalam karir, bahkan nyawa. Aku mempercepat langkah menuju lift, tapi sebelum pintu tertutup, aku melihat dari kaca ruangan tahanan, Dewi berdiri di balik jeruji, menatap lurus ke arahku. Tidak takut, tidak cemas, hanya tatapan yang mengatakan, "Aku sudah memperingatkanmu, kau dalam bahaya sekarang." Lift bergerak naik perlahan, dan pikiranku kacau. Dewi Astutik bukan narapidana biasa, bukan seorang kriminal lokal yang bisa dipatahkan sekali interogasi. Ia adalah kunci, sekaligus bom waktu. Ia bisa mengguncangkan dunia jika berbicara, namun ia juga bisa hilang begitu saja jika pengendali di belakangnya merasa ia mengancam. Satu hal semakin jelas, kartel ini bukan hanya disokong aparat, kartel ini dipimpin aparat, dan siapapun yang mendekati kebenaran akan menjadi sasaran. Pintu lift berbunyi pelan. Aku melangkah keluar menuju ruang evaluasi lantai 4 sambil menyiapkan diri menghadapi sesuatu yang tidak pernah diajarkan di Akademi Kepolisian. Bukan tentang melawan bandar narkoba di luar, melainkan melawan bandar narkoba di dalam institusi sendiri.
Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah bertahun-tahun mengejar buronan terbesar negeri ini, semua yang terbongkar justru membuatku ingin muntah. Aku berdiri mematung di ruang interogasi gelap itu, menatap Dewi Astutik yang duduk dengan borgol titanium. Wajahnya masih menegang menahan luka, tapi matanya tajam, seperti seseorang yang sudah lelah bersembunyi. "Aku hanya alat," katanya pelan, meruntuhkan seluruh struktur keyakinanku dalam hitungan detik. "Aku menahan napas," kata-katanya seperti pisau. "Selama ini kami mengira dialah dalang, ratu narkoba, monster di balik kehancuran banyak keluarga. Tapi nyatanya, tidak. Dia hanyalah distributor premium, orang lapangan, untuk seseorang yang lebih besar, jauh lebih berkuasa." "Apa maksudmu, alat?" tanyaku. Suaraku bergetar meski ku tahan mati-matian. Dewi tersenyum miring. "Kau pikir aku bisa menguasai jaringan internasional sendirian? Punya akses ke pelabuhan, bea cukai, intel, penyamaran diplomatik, jaringan kapal luar negeri, dan perlindungan aparat." Ia memiringkan kepalanya. "Bukan aku, bosku bisa." Untuk pertama kalinya, aku merasakan tulang punggungku seperti retak. Seluruh investigasi, puluhan operasi rahasia, pengorbanan tim, nyawa anggota yang hilang, semuanya seolah hanya menyentuh permukaan. Aku memaksa fokus. "Siapa bosmu?" Dewi terdiam, namun bukan karena takut. Seolah ia menimbang apakah dunia sudah siap menerima kebenaran. Ia kemudian menghela nafas panjang. "Dia orang yang kalian hormati," ucapnya. Jantungku berdetak lebih cepat. Dia pejabat, dia pahlawan media, dia penyelamat bangsa. Dia menunduk dan melengos sinis. "Dan dia orang yang membuat kalian mengejar aku." Ruangan terasa membeku. Aku merasa seluruh identitasku sebagai aparat runtuh. "Jangan main teka-teki, sebutkan namanya." Dewi mengangkat kepalanya, menatapku lurus, tanpa berkedip. Kepala kartel itu adalah jenderal besar polisi. Orang yang mengatur promosi jabatan di lembagamu. Orang yang menyentuh hidupmu setiap hari tanpa kau sadari. Aku terpaku. Diriku terdorong pada jurang yang tak terlihat. Operasi internasional, pengiriman ke Asia, Eropa, Timur Tengah, semua di bawah perintahnya. Aku hanya petugas distribusi. Aku bekerja agar jaringan tetap bersih. Ketika ada masalah, aku yang dikorbankan. Aku menatapnya dengan amarah, tetapi hatiku tahu dia tidak berbohong. Seluruh kejanggalan selama bertahun-tahun, barang bukti hilang, saksi mati mendadak, kapal selundupan yang selalu lolos, semuanya kini masuk akal. Dia ada di Indonesia, dan kalian takkan bisa menyentuhnya. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan ledakan emosiku. "Jangan main teka-teki, sebutkan namanya." Dewi mengangkat kepalanya, menatapku lurus, tanpa berkedip. Kepala kartel itu adalah jenderal besar polisi, orang yang mengatur promosi jabatan di lembagamu, orang yang menyentuh hidupmu setiap hari tanpa kau sadari. Aku menatapnya dengan amarah, tetapi hatiku tahu dia tidak berbohong. Seluruh kejanggalan selama bertahun-tahun, barang bukti hilang, saksi mati mendadak, kapal selundupan yang selalu lolos, semuanya kini masuk akal. Dia ada di Indonesia dan kalian tak akan bisa menyentuhnya. Aku mengepalkan tangan, berusaha menahan ledakan emosiku. "Kenapa kau bilang semua ini sekarang?" Dewi menatapku dengan ekspresi dingin, kosong, dan menyerah. "Aku sudah selesai hidup sebagai boneka. Jika aku akan mati, aku ingin dunia ikut terbakar." Lalu ia mendekatkan wajahnya sedikit. "Kau mau kebenaran? Siapkan dirimu.
Karena jika aku buka semuanya, dunia akan goyah. Saat aku keluar dari ruang interogasi, aku tidak lagi yakin apakah kami sedang menang atau baru saja membuka gerbang perang yang tidak seorang pun siap hadapi. Sejak keluar dari ruang interogasi, aku merasa setiap langkahku diawasi. Koridor markas terasa berbeda, terlalu sepi, terlalu sunyi, seakan setiap tembok menyimpan rahasia yang tidak boleh kudengar. Aku baru menyadari satu hal. Dengan mengetahui kebenaran dari mulut Dewi Astuti, aku bukan lagi aparat, aku target. Aku menuju ruang rapat investigasi untuk melaporkan perkembangan terbaru. Di dalamnya sudah ada 3 atasan dan beberapa penyidik senior. Namun begitu aku duduk, udara terasa lebih tebal. Tidak ada yang tersenyum, tidak ada yang ingin berbasa-basi, seolah mereka menungguku melakukan kesalahan. Apa saja informasi yang dia berikan? Tanya Brigjen Surya, dingin tanpa ekspresi. Aku mengangguk, mencoba menjaga ketenangan. Dewi mengaku bukan dalang. Dia menyebut ada tokoh besar yang mengendalikan seluruh jaringan. Seseorang dengan akses ke lintas pelabuhan, operasi internasional, dan perlindungan aparat. Ruangan seketika membeku. Tidak ada yang menanyakan nama, tidak ada reaksi terkejut. Justru hening yang aneh. Semua menatapku tanpa berkedip. Lalu Brigjen Surya hanya berkata, "Jangan tulis pernyataan itu di laporan resmi." Jantungku berdegup lebih cepat. Kenapa, Pak? Ini bukti penting. Ini kunci pengungkapan. Kau dengar perintahnya. Nada itu bukan diskusi, itu ancaman. Aku tahu ada sesuatu yang salah, sangat salah, tapi aku harus berani. Dengan hormat, kalau kita mengubur informasi ini, kita sedang melindungi seseorang yang tidak ingin kau sebut namanya. Ruangan kembali terdiam. Saat itu aku sadar, apapun yang terjadi pada kasus ini, kami bukan lagi memerangi kartel, kami melawan negara dalam kegelapannya sendiri. Mulai malam ini aku ambil alih pemeriksaan Dewi, kata Surya. Kau dibebas tugaskan sementara. Dibebas tugaskan? Setelah bertahun-tahun mengejarnya? Setelah semua yang kukorbankan? Tidak masuk akal. Ini bukan pembinaan, ini pembersihan. Pertemuan selesai tanpa penjelasan. Saat aku keluar, seorang rekan mendekat tanpa menatapku. Ponselmu sekarang disadap, jangan pulang ke rumah. Dia berjalan pergi seolah tidak pernah mengatakan apa-apa. Ketika aku menuju parkiran, perasaan itu kembali, diawasi, diikuti. 3 motor tanpa plat lewat pelan, pengendara memakai jaket hitam tanpa identitas. Aku tahu pola ini. Ini bukan pengintaian intel asing, ini pengintaian internal. Mereka ingin menghapus jejakku sebelum aku bicara. Aku kembali ke ruang tahanan, memaksa masuk sebelum penjagaan diganti. Saat melihat Dewi di balik kaca, dia tersenyum seolah tahu apa yang baru saja terjadi. "Lihat," katanya, dengan nada mengejek. "Kebenaran bukan untuk orang sepertimu." Aku menahan emosi. Kalau benar dia jenderal besar, sebutkan namanya. Dewi memajukan wajahnya. "Kau kira aku tidak mau? Aku hanya akan menyebut namanya dengan syarat." "Apa syaratnya?" "Lepaskan aku dari sini." Aku melangkah mundur. Itu permintaan mustahil dan gila, tapi ia menatapku dengan serius, bukan sekedar mencoba memanipulasiku. Kalau aku mati di tangan jaringannya, kasus ini hilang selamanya. Kalau aku bebas, aku bisa bongkar semuanya. Aku bisa buat dunia menggeliat. Aku menatapnya, mencoba mencari kebohongan, tapi ekspresinya jujur, bukan untuk menyelamatkan dirinya, tapi untuk membalas dendam pada bosnya. "Aku bisa bantu jatuhkan dia," bisiknya, "tapi aku tidak bisa lakukan itu dari balik jeruji." Sebelum sempat menjawab, alarm keamanan berbunyi di lantai bawah. Seorang petugas berlari ke arahku sambil berbisik panik. Gedung ini sedang diserang, bukan dari luar, dari aparat sendiri. Saat itu aku sadar, perang sudah mulai, dan kami berdua, aku dan Dewi, terlanjur berada di pihak yang sama, mau atau tidak. Sirena meraung, namun bukan tanda bahaya dari luar. Ini adalah alarm evakuasi internal. Sesuatu yang hanya dipakai bila ancaman datang dari orang dalam. Semua petugas berlari panik, tapi pola gerak mereka tidak masuk akal. Tidak ada yang menuju pos pertahanan. Semuanya justru mundur menjauh dari sel isolasi. Seolah mereka diberi perintah untuk tidak ikut campur. Aku tidak punya banyak waktu. Kalau aparat benar-benar menyerang, target utamanya hanya satu. Menghilangkan Dewi sebelum dia buka mulut. Aku menatap pintu sel. 2 penjaga berdiri kaku.
ekspresi pucat. Mereka jelas mendapat instruksi yang membuat mereka tidak berani bergerak. Tiba-tiba, dentuman keras terdengar dari lantai atas. Lampu berkedip. Seseorang sedang memotong sistem listrik. Aku sudah bilang, kalau aku tetap di sini, aku mati malam ini. Aku ingin menyangkal, tapi semuanya terlalu nyata. Aku menarik nafas. Kalau aku melepaskanmu, kau harus bantu aku menjatuhkan dia. Janji? Dewi mengangguk tanpa ragu, dan aku tidak tahu apakah itu jujur atau hanya strategi bertahan hidup. Tapi saat ini, aku tidak punya pilihan lain selain percaya pada monster untuk menghadapi monster yang lebih besar. Aku men-scan sidik jari di panel kunci, sistem menolak. Aku mencoba override manual, tapi butuh kode otorisasi 2 orang. Aku melirik 2 penjaga yang ketakutan. Masukkan kode kalian, sekarang, kataku tegas. Mereka ragu. Aku tidak bicara lagi. Aku menarik pistolku dan melemparkan kartu identitas resmi ke arah mereka. Aku bukan mengkhianati negara. Aku menyelamatkan negara dari tangan orang yang memakai seragam yang sama dengan kita. Mungkin itu kalimat yang tepat, atau mungkin mereka takut mati lebih dulu. Yang jelas, satu penjaga memasukkan kode, disusul penjaga kedua. Pintu sel terbuka. Dewi keluar dengan tatapan tajam. Aura predator yang selama ini disembunyikannya muncul sepenuhnya. Bahkan tanpa senjata, ia tampak lebih berbahaya daripada pasukan bersenjata. Dentuman kedua terjadi, asap merayap masuk ke koridor. Dari pengeras suara internal terdengar pengumuman. Semua unit, eksfiltrasi target. Prioritas 1, musnahkan subjek Dewi Astuti. Bukan amankan, bukan pindahkan, tapi musnahkan. Dewi menetapku. Sekarang kau tahu siapa dia. Jenderal itu tidak ingin aku bicara, dan dia menggerakkan seluruh lembaga hanya untuk membungkam aku. Aku menuntunnya ke lorong darurat. Aku tahu jalur yang tidak semua petugas hafal. Jalur yang kupelajari justru untuk mengantisipasi narapida kabur, bukan sebaliknya. Saat kami naik ke tangga, terdengar suara tembakan dari bawah. Pasukan khusus bersenjata lengkap masuk gedung. Ini bukan protokol penjara, ini eksekusi. Dewi mendekat. Kau tidak harus melindungiku. Kalau kau pergi sekarang, mereka akan anggap kau tidak tahu apa-apa. Aku menatapnya dengan ketegangan. Kalau aku biarkan mereka membunuhmu, semua bukti tentang jenderal itu hilang. Korban berikutnya akan lebih banyak, dan tidak ada yang menghentikannya. Untuk pertama kalinya, wajah Dewi tidak arogan, hanya diam. Mungkin dia sadar aku sedang mempertaruhkan karir, hidup, dan semua yang aku miliki. Saat sampai di lantai atap, pintu besi tertutup, dikunci otomatis. Di ujung atap, helikopter sedang terbang mendekat. Laser penembak diarahkan ke kami. Tak ada waktu. Kau bisa pergi. Aku akan jadi umpan, bisik Dewi. Aku menariknya keras. Kita keluar bersama atau mati bersama. Aku berlari menuju panel manual, memaksa pintu terbuka dengan batang besi. Peluru mulai menghantam beton di sekitar kami. Angin helikopter mengamuk. Dewi menunduk, sempat terselip ketakutan. Bukan terhadap polisi, tapi pada jenderal yang mengendalikan mereka. Pintu akhirnya terbuka. Kami masuk dan membantingnya kembali mengunci dari dalam. Lorong gelap, nafas terengah, tanda bahwa kami berhasil kabur untuk saat ini. Tapi sebelum melanjutkan langkah, Dewi berkata pelan, "Kalau kau ingin menang, kau harus siap menjadi buruan seperti aku." Dan aku tidak bisa menyangkal. Pilihan itu sudah dibuat sejak aku membuka pintu sel. Lorong gelap yang kami masuki adalah jalur servis lama, tidak tercantum di peta digital markas. Hanya sedikit orang yang tahu jalur ini, dan aku termasuk salah satunya. Suara rotator helikopter dan langkah pasukan masih terdengar samar di atas. Tetapi untuk saat ini, kami punya jeda kecil untuk bernapas. Dewi berjalan di depanku. Tangan terikat borgol karena aku belum sempat melepasnya. Namun bahkan dalam kondisi terpasung, sikapnya tetap memancarkan dominasi. Bukan seperti narapidana, tetapi seperti seseorang yang terbiasa memberi perintah kepada banyak orang. "Kau tahu mereka tidak akan berhenti, bukan?" katanya tanpa menoleh. "Aku tahu," jawabku pendek. "Kau tidak punya jalan kembali. Kau sudah memilih jadi musuh mereka." Aku tertawa kecil, getir.
Aku tidak memilih jadi musuh. Mereka yang memilih menjadikanku musuh. Kami menuruni tangga darurat hingga tiba di ruang arsip bawah tanah. Dari sini, hanya ada satu jalan keluar, pintu belakang yang tertutup beton dari luar, kecuali satu celah ventilasi industri, cukup untuk satu orang merangkak, atau 2 orang jika memaksa. Aku memotong borgol Dewi dengan alat hidrolik kecil dari rak keamanan. Jangan berpikir aku melakukan ini karena ingin membebaskanmu. Aku ingin kau hidup cukup lama sampai aku dapat nama jenderal itu. Dia menatapku lekat-lekat. Dan setelah itu terserah. Aku tidak menjanjikan apapun. Dewi tersenyum tipis. Bukan senyum senang, tapi senyum orang yang menyadari bahwa kekuatan sedang kembali ke genggamannya. Kami merangkak melalui ventilasi. Dingin logam menggores kulit. Udara di luar terasa jauh lebih lapang ketika akhirnya kami jatuh ke semak belakang gedung. Hujan turun deras, seolah kota ingin menghapus jejak kami. Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Radio komunikasi di sakuku berbunyi, pesan darurat nasional. Semua unit, target buronan Dewi Astuti telah melarikan diri dibantu seorang oknum penyidik. Status keduanya, bersenjata, sangat berbahaya, tembak di tempat. Tanpa penyelidikan, tanpa proses, aku langsung disamakan dengan monster terbesar negara ini. Dewi menatapku seakan membaca isi pikiranku. Sekarang kau tahu rasanya diburu negara. Aku tidak membalas. Kami berlari menembus hujan ke area parkir karyawan. Suara sirena makin dekat. Dari jarak jauh terlihat pasukan menyebar, setiap sudut kota disegel. Ini bukan operasi pencarian, ini pengepungan. Aku menemukan mobil tua milik staf teknisi. Kunci masih tergantung di kontak. Keberuntungan terakhir yang mungkin kami punya. Mesin menyala dan kami melesat keluar sebelum gerbang otomatis menutup. Namun di jalan raya utama kota, layar digital billboard kota berubah. Wajib ditangkap. Foto Dewi Astuti dan foto milikku. Nama dan pangkatku terpampang jelas, disertai imbalan penangkapan. Wajahku kini adalah wajah pengkhianat negara. Aku meremas kemudi hingga buku jariku memutih. Jenderal itu tidak hanya ingin menutup kasus, dia ingin menghancurkan identitasku. Dewi diam sejenak sebelum menjawab pelan. Dia tidak menyerang reputasi. Dia memutus jaringan sosialmu. Teman, keluarga, rekan kerja, semuanya akan menjauh secara otomatis. Kau akan terisolasi. Itu metode favoritnya. Aku menoleh cepat. Kau bicara seolah kau mengenalnya secara pribadi. Ya, jawabnya tanpa ragu. Aku adalah alatnya selama bertahun-tahun. Aku tahu pola makannya, ketakutannya, kelemahannya, termasuk paranoia ekstrimnya. Mobil terus melaju keluar kota. Lalu tiba-tiba Dewi berkata, "Kalau kau ingin bukti, kalau kau ingin dunia melihat kebenaran, kita harus ke tempat pertama jaringan ini dibangun." Aku menatapnya. Di mana? Dewi perlahan menyebut satu lokasi yang selama ini dianggap legenda urban dalam dunia penyelundupan. Pelabuhan rahasia yang tidak ada dalam peta rasmi, dikendalikan langsung oleh jenderal itu sendiri. Tempat di mana aliran narkoba global keluar masuk tanpa bisa dilacak. Aku mulai memahami, penangkapan Dewi bukan akhir. Itu baru pintu gerbang menuju perang yang jauh lebih besar. Dan sekarang, aku, seorang aparat yang seharusnya menjaga hukum, sedang melaju bersama buronan paling berbahaya negara ini menuju pusat kejahatan yang dijaga aparat negara sendiri. Tidak ada jalan kembali. Negara mencatatku sebagai pengkhianat, tapi di dalam diriku, untuk pertama kalinya, aku merasa sedang berada di pihak yang benar.